Mungkin tidak ada cara yang lebih baik untuk mengukur kecemasan suatu negara selain dengan memeriksa perusahaan-perusahaan yang membangun ruang panik dan bunker pribadi. Bisnis berjalan sangat baik bagi BSSD Defense, perusahaan yang berbasis di Berlin yang membangun sistem ruang perlindungan untuk aplikasi swasta, bisnis, dan militer. Selain berbagai peralatan keamanan rumah, perusahaan ini juga menawarkan segala jenis sistem perlindungan, mulai dari ruang panik pop-up dengan harga sekitar 20.000 euro atau setara 351 juta rupiah, hingga bunker skala penuh dengan harga hampir 200.000 euro atau sekitar 3,51 miliar rupiah. Mario PhD, Direktur Teknis BSSD, mengatakan perusahaannya mendapat lebih banyak panggilan telepon dari masyarakat, pemadam kebakaran, dan dewan lokal dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini dimulai pada masa pandemi COVID-19 dan kemudian meningkat lagi ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022. Perasaan semacam ini tampaknya telah meresap ke dalam lingkaran politik. Pada konferensi para menteri dalam negeri, negara bagian baru-baru ini, di Potsdam pada awal Juni, Kementerian Dalam Negeri Federal memberikan laporan status mengenai pengembangan konsep perlindungan modern untuk penduduk Jerman kepada para menteri dalam negeri negara bagian Jerman. Laporan tersebut muncul 3 bulan setelah Asosiasi Kota dan Kota Madya Jerman yang mewakili 14.000 dewan lokal di Jerman meminta pemerintah federal untuk menginvestasikan 10 miliar euro selama 10 tahun ke depan dalam perlindungan warga sipil dan menggunakannya untuk menghidupkan kembali 2.000 bunker peninggalan era Perang Dingin. Itu bukanlah kerja remeh-temeh. Kantor Federal Perlindungan Sipil dan Bantuan Bencana atau BBK mengatakan kepada DW hanya 579 dari bunker peninggalan era Perang Dingin yang masih ditetapkan sebagai tempat penampungan umum dan akan dapat menampung sekitar 478 orang atau 0,56% dari populasi Jerman. Dan bahkan bunker-bunker ini tidak berfungsi dan tidak siap digunakan setelah sistem perlindungan tersebut ditinggalkan pada tahun 2007. Konsep bunker baru sedang dalam tahap perencanaan, namun laporan pemerintah yang bocor ke berbagai media Jerman menyebutkan untuk melindungi seluruh penduduk Jerman diperlukan pembangunan sekitar 210.100 bunker tambahan yang akan memakan waktu 25 tahun dan biaya 140,2 miliar euro atau sekitar 2,46 kuadriliun rupiah. Hans-Walter Boris, Direktur Institut Studi Ekonomi dan Keamanan Firmitas di Universitas Weiden di Jerman bagian barat, sepakat isu perlindungan penduduk telah sangat diabaikan. Namun dia mempertanyakan seberapa besar sebenarnya manfaat bunker dengan memberikan skala senjata militer yang mungkin digunakan jika ada skenario yang disiapkan mengantisipasi perang antara NATO dan Rusia. Rusia misalnya kini memiliki rudal hipersonik yang secara virtual dapat mencapai hampir semua kota di Eropa dari Kaliningrad
dalam tempo hanya 2 hingga 5 menit. Pemerintah federal Jerman menyadari masalah ini. Jika terjadi perang, laporan pemerintah mengatakan kemungkinan penggunaan bunker besar yang terpusat akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan ruang perlindungan yang terdesentralisasi di dalam bangunan tempat tinggal. Oleh karena itu, pemerintah berencana merekomendasikan masyarakat untuk membeli bahan bangunan yang murah dan mudah didapat, untuk membangun ruang aman di ruang bawah tanah mereka guna melindungi diri mereka sendiri. Boris tidak yakin, terutama mengingat konflik tersebut dapat dengan cepat meningkat menjadi perang nuklir, dan senjata nuklir kini jauh lebih merusak dibandingkan senjata yang digunakan AS pada akhir Perang Dunia II. Dampaknya tidak bisa lagi dibandingkan dengan kasus Hiroshima atau Nagasaki. Dengan senjata modern, seluruh Republik Federal Jerman bisa dihancurkan dengan 9 hingga 12 roket. Bunker yang bisa menahan serangan semacam itu, katanya, harus berlokasi ribuan meter di bawah pegunungan Alpen Swiss. Daripada menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun jaringan bunker jika terjadi perang, Boris menyarankan pemerintah lebih baik berinvestasi pada apa yang disebutnya sebagai perlindungan normal populasi. Hal ini dapat menjadi sistem peringatan terhadap bencana, terutama bencana alam seperti banjir yang dialami Jerman baru-baru ini, dan menciptakan pelatihan yang lebih baik bagi organisasi bantuan bencana.